Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita lajang atau sama dengan janda bernama Ana sedang minum segelas anggur sebelum tidur. Itu adalah rutinitasnya setiap hari. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyaksikan seseorang mencekik tetangganya sampai mati. Awalnya mengira dia hanya berhalusinasi, tetapi setelah melihat lebih dekat, dipastikan bahwa tetangganya benar-benar dibunuh. Saat mulai beraksi, Ana mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Kemudian, dia memutuskan untuk bergegas keluar. Sayangnya, saat itu hujan dan dia berjalan. Kakinya menjadi semakin lemah dan anehnya Ana ambruk di tanah. Saat dia menutup matanya, adegan pun kembali ke masa lalu di mana Ana pernah memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki suami yang baik dan putri yang penuh kasih. Suatu hari, sekolah memberi mereka tugas untuk mengharuskan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke tempat kerja mereka untuk memahami lingkungan kerja. Jadi suaminya yang bernama Douglas membawa putri mereka yang bernama Elizabeth untuk bekerja. Sebelum mereka pergi, hujan turun. Jadi Ana mengambilkan payung untuk Elizabeth. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Yang ternyata suami Ana adalah psikiater forensik yang berspesialisasi dalam pembunuhan berantai. Dia membawa Elizabeth bersamanya ke penjara ke sebuah ruangan di mana dia perlu menilai seorang pembunuh berantai yang telah membunuh dan memakan 30 orang. Tepat sebelum penilaian dimulai, sipir lain meminta Douglas keluar dari ruangan untuk masalah mendesak. Sipir kemudian menutup pintu dan mengunci ruangan secara tidak sengaja, namun yang dilupakan Douglas adalah di ruangan yang sama dengan putrinya adalah seorang pembunuh berantai yang dijuluki pembantai Meg. Sayangnya, Meg menggunakan kesempatan itu sepenuhnya dan menjadikan Elizabeth kecil sebagai korbannya yang ke-31. Pembunuhan putri mereka merusak hubungan Ana dengan suaminya dan akibatnya mereka pun bercerai. Beberapa tahun telah berlalu, namun Ana masih terguncang oleh kejadian itu. Dan untuk memperburuk keadaan, dia telah mengembangkan rasa takut akan hujan. Karena hujan pada hari yang menentukan itu, untuk mengatasi kehilangan putrinya dan kehancuran pernikahannya, Ana kembali minum anggur secara teratur seperti minum air putih. Kesedihan telah merusak kewarasan Ana. Dan terkadang, dia mengaku mendengar suara-suara di sekitar rumah dan melihat putrinya yang sudah meninggal, yaitu Elizabeth. Hal ini semakin membuatnya menjadi orang buangan di lingkungannya. Satu-satunya orang yang mempercayainya adalah seorang pria bernama Buell, tukang komunitas yang berspesialisasi dalam memperbaiki kotak surat yang rusak. Dan ternyata anak ini sudah lama tidak berkencan. Tetapi suatu hari, ketika seorang pria tampan bernama Neil Coleman, kita sebut saja dengan Neil, pindah ke rumah tepat di seberang jalan rumah Ana. Ternyata Ana langsung jatuh cinta padanya. Neil juga seorang duda dan dia memiliki seorang putri berusia 9 tahun bernama Emma. Dan ini membuat Ana semakin bersemangat untuk mendekati pria itu. Dia berteman baik dengan putri kecilnya. Namun yang membuatnya kecewa, dia segera mengetahui bahwa Neil memiliki pacar yaitu pramugari yang cantik. Yang ternyata pramugari itu bernama Lisa. Ana merasa malu setelah menggoda Neil dan memutuskan untuk pergi. Namun, dia terus memata-matai Neil dan keluarganya. Suatu malam, saat dia minum anggur, dia menyaksikan Lisa terbunuh, seperti yang dia pernah lihat di sebelumnya.
Ana tidak dapat menyelamatkan Lisa karena dia pingsan di jalan karena takut hujan. Untuk sekedar info, jadi Ana ini memiliki trauma yang cukup berat dengan hujan. Karena hujan mengingatkan Ana kepada putrinya yang telah meninggal. Anehnya, orang misterius terlihat menontonnya dan mengangkatnya. Kemudian, Ana bangun di sofanya, basah kuyup. Polisi yang sebelumnya dipanggil oleh Ana juga datang dan menyelidiki rumah Nail. Namun, mereka tidak menemukan mayat siapapun. Dan Nail mengungkapkan bahwa Lisa adalah pramugari dan sekarang sedang bekerja di pesawat menuju ke Seattle. Polisi kemudian menanyai Ana dan ketika mereka melihat sebotol anggur dan beberapa obat di mejanya, mereka curiga dia hanya berhalusinasi dan kemudian polisi tersebut langsung pergi. Namun, Ana yakin bahwa dia tidak sedang membayangkan sesuatu sehingga keesokan paginya dia berbicara dengan Nail. Namun seperti yang lainnya, Nail mengeklaim bahwa Lisa masih hidup. Dia bahkan menunjukkan beberapa pesan teks yang dia tukarkan dengan Lisa tadi pagi. Terlepas dari bukti, Ana masih jauh dari yakin. Setelah Nail dan putrinya Emma berangkat ke supermarket, dia mendobrak rumah mereka untuk mencari lebih banyak bukti. Di dekat jendela, dia menemukan anting-anting Lisa yang dia simpan sendiri. Namun sebelum dia dapat menemukan sesuatu yang lebih, Nail dan Emma kembali ke rumah dan menangkap tangannya. Dia kemudian mencaci maki Ana karena menurut Nail itu adalah melewat batas. Sebelum diusir dari rumah, bingung dan malu, Ana menuju ke temannya yang bernama Sloan dan menjelaskan seluruh kejadian kepada sahabatnya. Dia mencoba meminta bantuan untuk menyelidiki TKP. Tetapi yang membuatnya cemas, sahabatnya juga percaya bahwa dia hanya berhalusinasi. Sekarang, karena semua orang memberinya alasan yang sama, ditambah dengan fakta bahwa dia biasanya melihat putrinya yang sudah meninggal, Ana pun menjadi yakin bahwa dia benar-benar berhalusinasi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghentikan penyelidikannya dan mengunjungi kelompok pendukung yang dia ikuti setelah kematian putrinya. Setelah pertemuan, Ana membuat rencana untuk pergi ke luar kota untuk menjernihkan pikirannya. Namun di bandara, saat dia menunggu untuk membeli tiket, dia mengetahui bahwa belum ada penerbangan ke Seattle selama minggu ini. Ini membunyikan lonceng di pikiran Ana, karena Nail telah mengira pacarnya berangkat ke Seattle sehari sebelumnya. Dia juga mengetahui bahwa Lisa saat ini sedang cuti panjang. Dengan informasi ini, Ana mulai curiga bahwa Nail telah membunuh pacarnya. Oleh karena itu, dia mengunjungi kantor polisi setempat dan berbicara dengan seorang detektif bernama Len. Ana mengeluarkan anting-anting Lisa dan meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi Len menyebutkan bahwa itu tidak cukup untuk menjadi bukti. Ana kemudian meninggalkan kantor polisi dengan perasaan sedih dan saat sampai di mobilnya, dia menemukan peringatan yang tertulis di belakang mobilnya. Tulisan itu yang mengatakan, "Berhenti atau Anda berikutnya yang akan mati." Meskipun demikian, dia masih kekeh melanjutkan penyelidikannya. Ketika Emma datang untuk menjual kue, dia mendapatkan kepercayaannya dengan memberinya sejumlah besar uang. Kemudian, Ana bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia mendengar sesuatu pada malam hari sebelumnya, tepat sebelum polisi tiba. Namun Emma ini karakternya adalah seorang pendiam yang tidak banyak bicara. Tetapi dia mengatakan bahwa ayahnya dan Lisa terus bertengkar. Dan itulah sebab Nail meminta Emma untuk selalu menonton televisi. Hal ini membuat Ana semakin curiga terhadap Nail. Keesokan paginya, dia mencari informasi tentang Nail di internet. Yang mengejutkan,
Dia mengetahui bahwa Nael adalah tersangka utama dalam kematian mendiang istrinya. Namun, karena kurangnya bukti, dia dibebaskan. Beberapa mengeklaim bahwa dia melemparkan istrinya ke dalam air dan menyaksikan istrinya tenggelam. Ana yang memiliki kebiasaan berpikir berlebihan atau yang sering disebut oleh zaman now overthinking, mulai membayangkan seluruh kejadian yang dipikirkan oleh Ana. Nael membawa istrinya ke dekat dermaga dan mulai berperilaku kasar padanya tanpa alasan. Kemudian, saat putri mereka melihat, dia melemparkannya ke dalam air dan menikmati saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Padahal itu semua hanya imajinasinya. Ana merasa imajinasinya tidak salah. Ana juga mengetahui bahwa beberapa hari setelah pembunuhan istri Nael, guru Emma meninggal secara tidak wajar. Emma dan teman-teman sekelasnya sedang dalam perjalanan sekolah ketika guru secara misterius jatuh dari mercusuar. Anehnya, dalam foto grup, Nael adalah satu-satunya orang tua yang hadir. Dan Ana kembali membayangkan apa yang mungkin terjadi saat itu. Dia berasumsi bahwa Nael memiliki hubungan dekat dengan guru tersebut. Di mercusuar, dia mengajak gurunya untuk bercocok tanam, tetapi gurunya menolak semuanya. Jadi dengan sangat marah, dia mendorongnya ke kematian. Ana menjadi lebih yakin bahwa Nael berada di balik semua kematian ini. Oleh karena itu, dia melakukan penyelidikannya kembali. Malam itu, dia melihat Nael menyeret tas ransel besar ke mobilnya dan memastikan bahwa dia membuang mayat Lisa. Oleh karena itu, dia dengan cepat melompat ke dalam mobilnya dan mulai mengikutinya secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka tiba di gang yang sepi, tempat Nael menghentikan mobilnya, mengeluarkan tas ranselnya dan menyimpannya di dekat tempat sampah. Namun, sebelum Ana bisa melakukan apapun, Nael melihatnya dan keduanya bertengkar. Kemudian Ana menuduhnya sebagai pembunuh sementara Nael kesal karena dia terus-menerus dimata-matai. Meskipun demikian, Ana bersikeras untuk mengetahui kebenarannya. Jadi dia membuka tas ranselnya. Dia memang menemukan manusia, tetapi bukan manusia asli. Kemudian terungkap bahwa untuk mengatasi kematian istrinya, Nael menekuni hobi dan menjadi ventriloquist. Ya, kurang lebih untuk mengajak boneka sebagai lawan bicaranya. Setiap akhir pekan, Nael mengunjungi bar lokal untuk tampil dan membuat orang lain bahagia, seperti hari ini. Mendengar semua ini, Ana sekali lagi merasa benar-benar malu dan meminta maaf sedalam-dalamnya sebelum pergi. Melihat betapa terobsesinya dia akhir-akhir ini, Ana menyadari bahwa halusinasi ini harus dihentikan. Jadi dia membuang seluruh koleksi alkoholnya. Dia menyadari bagaimana Nael telah mengatasi dengan menjadikan ventriloquism sebagai hobinya. Jadi Ana juga mulai menemukan hobinya untuk melukis dan mengalihkan pikirannya dari nostalgia putrinya. Hari demi hari berlalu, dia memulai hidup yang baru. Hingga suatu malam, di suatu tempat di kejauhan, seekor anjing liar menemukan mayat Lisa di hutan. Ini akhirnya menegaskan bahwa Ana tidak berhalusinasi sama sekali. Pada malam yang sama, polisi menemukan mayat itu dan menangkap Ana. Karena ternyata senjata pembunuh ditemukan adalah kuas lukisnya. Polisi menduga bahwa Ana telah membunuh pacar Nael karena kecemburuannya yang tampaknya masuk akal. Ana benar-benar dibuat terkejut dengan hal ini. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk mendukung bahwa dia tidak bersalah. Untungnya, keesokan harinya, sahabatnya Sloan datang untuk menyelamatkan dan membebaskannya dengan jaminan.
Ana kembali ke rumah dan malam itu dia kembali berhalusinasi. Dia melihat darah menetes dari lontengnya dan langsung curiga bahwa itu milik Lisa. Dia panik dan memanggil psikiaternya, mantan suaminya yaitu Douglas. Ana memberitahu dia tentang darah dan fakta bahwa dia mungkin sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan Lisa. Meskipun telah bercerai selama bertahun-tahun, Douglas menenangkan mantan istrinya dan mendorongnya untuk naik ke loteng dan menghadapi ketakutannya. Ana awalnya ragu-ragu, tetapi dengan banyak tekanan, Ana kemudian menurut dan mulai berjalan naik ke atas. Dia perlahan-lahan menuju ke loteng dan untuk mendengar kelegaan. Dia melihat bahwa itu adalah cat merah. Namun, dia juga menemukan bahwa seseorang telah tinggal di lontengnya untuk sementara waktu. Ya, ternyata orang itu adalah Buell yang kita lihat di scene sebelumnya. Saat dia menghadapinya, Buell yang ketakutan mengungkapkan bahwa dia diam-diam tinggal di sana selama berbulan-bulan. Inilah penyebab mengapa Ana selalu mendengar suara bising di sekitar rumahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali menelpon Douglas dan menjelaskan semuanya kepadanya. Douglas terakhir kali menjelaskan bahwa Buell adalah pasien mental pertamanya. Dia berada di penjara karena dia secara brutal mengeluarkan seluruh keluarganya. Setelah berbagai tes, dia dinyatakan gila, tetapi Douglas membantu rehabilitasnya. Dan beberapa bulan kemudian, dia akhirnya dibebaskan. Douglas juga memotivasinya untuk bekerja. Dan begitulah caranya menjadi seorang tukang. Mendengar semua ini, Ana curiga bahwa psikopat di diri Buell telah kembali. Dan sekarang, dia membunuh orang satu persatu. Dan Ana langsung melihat Buell berjalan ke rumah Neil dengan palu di tengah hujan lebat. Takut pembunuhannya akan membunuh Neil dan Emma, Ana langsung bergegas berlari keluar. Meskipun Ana trauma dengan hujan, namun di tengah perjalanannya, ketakutannya kembali dan dia mulai ambruk ke tanah. Tapi saat dia akan menyerah, dia mendapati dirinya secara mental diteleportasi ke sel penjara beberapa saat sebelum putrinya meninggal. Dia juga ingat bagaimana tidak ada yang datang untuk menyelamatkan gadis kecilnya. Setelah semua kenangan itu, Ana menjadi termotivasi dan menolak untuk membiarkan gadis kecil lain dibunuh oleh pembunuh berantai gila. Oleh karena itu, dia perlahan menyeret dirinya ke rumah Emma. Dan akhirnya Ana berhasil masuk. Namun, apa yang dia saksikan di sana sangat mengejutkannya. Ana ternyata menemukan Buell yang terluka parah tergeletak di dekat pintu masuk. Dia dengan cepat bergegas ke arahnya dan Buell yang sekarat mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mencoba mengembalikan paket yang secara tidak sengaja dikirimkan ke Ana. Segera, dia pun meninggal. Dan Ana merasa tidak enak, karena bahkan berpikir bahwa Buell adalah pelakunya padahal dia telah berusaha keras untuk berubah. Saat itu, dia mendengar Neil dan Emma dari ruang tamu. Mengira Neil adalah pembunuh berantai. Ana bergegas menyelamatkan gadis kecil itu. Namun yang mengejutkan kita semua, dia menemukan Neil terbaring mati di sofa. Dengan ini, kita semua akan dikejutkan dan menyadari bahwa seorang pembunuh berantai yang menewaskan istri Neil dan pacar Neil, termasuk juga Buell dan Neil, adalah Emma sendiri. Seorang gadis kecil yang ternyata memiliki jiwa pembunuh. Emma muncul dari belakang dengan pisau berdarah di tangannya dengan senyuman sinis jahat di wajahnya. Emma pun mengatakan
bahwa orang selalu meremehkan anak-anak dan kemampuan mereka. Anna yang tertegun bertanya kepada Emma, mengapa dia membunuh Lisa dan seperti penjahat biasa. Gadis kecil itu terus mengakui kejahatannya. Kita dibawa ke kilas balik kemudian mengungkapkan bahwa sebelum Lisa berangkat ke bandara, Emma telah meminta untuk membelikan beberapa batang coklat untuknya. Namun, seorang penggemar kebugaran Lisa menolak untuk melakukannya dan berbicara ke gadis itu tentang kesehatan, mengatakan kepadanya bahwa coklat adalah hal terburuk yang bisa dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hal ini kemudian membuat Emma marah sehingga dia berjalan ke Lisa dengan pisau dan memberitahu bahwa coklat bukanlah benda terburuk yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh mereka sebelum menusukkan pisau ke leher Lisa. Anna bingung karena Neil juga hadir di rumah selama pembunuhan Lisa tetapi tidak mendengar kejadian itu. Emma pun menjelaskan bahwa Neil berada di lantai atas di kamar mandi dengan air mengalir karena dia sedang berlatih gerakan ventriloquist dan tidak ingin ada yang mendengarnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia membunuh ayahnya karena ayahnya selalu menyuruh Emma menonton tindakan ventriloquistnya yang mengerikan. Ngeri dengan kebrutalan anak itu. Anna pun memanggilnya dengan sebutan monster. Tetapi Emma dengan cepat menjawab bahwa ibunya lah yang monster dan mengatakan wanita keji itu selalu hamil, yang sama sekali bertentangan dengan keinginan Emma, yang karena dia menginginkan perhatian seorang diri. Dan untuk menghabisi ibu dan adik bayinya, Emma menghabiskan sepanjang musim panas menebang platform kayu dermaga. Pada hari terakhir liburannya, dia memancing ibunya untuk mendekat ke platform yang rapuh sesuai rencananya. Wanita malang itu jatuh ke dalam air tetapi Emma yang licik membiarkannya tenggelam seperti psikopat. Sekarang, Emma berencana untuk membunuh Anna dan menyalahkan semua pembunuhan itu padanya. Dia bermaksud berperan sebagai korban dan mengeklaim bahwa dia membunuh Anna untuk membela diri. Emma mengatakan bahwa Anna adalah kambing hitam yang sempurna karena dia mudah dicap sebagai wanita pecandu alkohol yang sakit jiwa dari seberang jalan. Terungkap juga bahwa Emma mencuri pisau palet Anna saat dia pergi ke rumahnya untuk menjual kue pramuka. Anna sangat tercengang oleh rencana rumit gadis kecil itu dan menyebutnya gila. Namun, ini hanya membuat Emma marah, yang mengungkapkan bahwa gurunya juga biasa memanggilnya gila sampai dia mendorongnya keluar dari mercusuar sampai mati. Dan di sini terungkap bahwa yang kita lihat di sebelumnya itu sebenarnya yang pembunuh adalah Emma. Mengatakan ini, dia menyerang Anna dengan pisau dan bahkan berhasil menikam perutnya. Untungnya, Anna berhasil melawan, dan sepanjang perjuangan panjang menyusul, rumah itu hancur dalam prosesnya. Anna berniat mencuri pistol Neil, tetapi Emma menemukannya terlebih dahulu dan menembaknya di bahunya. Marah, Anna menyebut wanita itu sebagai jalang dan menerjangnya, berhasil melepaskan pistol dari tangannya. Namun, gadis kecil gila itu berhasil kembali mendominasi Anna dan menghancurkan piring di kepalanya. Sementara itu, Douglas pergi ke rumah Anna, mengkhawatirkan kesehatannya, karena dia tidak dapat menghubunginya setelah dia menemukan Buell tinggal di lontengnya. Di tempat lain, Emma menelpon FBI dan memberitahu operator bahwa dia membunuh tetangganya yang gila untuk membela diri setelah yang terakhir membunuh ayahnya. Namun saat itu, Anna kembali bergerak membuktikan bahwa dia masih hidup. Marah, Emma dengan cepat menutup telepon dan membawa pisau untuk menghabisi Anna untuk selamanya.
Kemudian dia duduk di atas korbannya dan saat dia akan memberikan pukulan terakhir, Anna mengambil pecahan piring dan menusuk jantung Emma, yang pada akhirnya membunuh Emma. Douglas tiba tepat pada waktunya dan melihat Anna menikam gadis itu untuk membela diri. Dia kemudian bergegas ke sisi Anna dan memintanya untuk tinggal bersamanya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu setelah itu, Anna dinyatakan tidak bersalah karena kesaksian Douglas dan banyaknya bukti yang memberatkan Emma. Dan film pun tamat.